Apa yang salah? Saya harus turun dari pesawat. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi kalau saya teriak bahwa kamu menculik saya? Saya tahu. Lakukan saja. Hebat kamu hebat. Saya kembali denganmu. Hei, apa kabar? Saya mabuk di pesawat. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Itu membuatmu malu. Maafkan saya. Apakah kamu menculik? Apakah kamu perlu saya panggil polisi? Permisi Nyonya. Ini kartu nama saya. Saya adalah supervisor keamanan di grup O. Nama saya Chang Yulong. Ini Ouyang, wakil presiden di grup kami. Saya hanya membawanya pulang. Atas perintah ayahnya. Oh, maafkan saya. Ini kesalahpahaman. Maaf. Santai saja. Sangat memalukan. Perusahaan kecantikan yang direkomendasikan mentor saya adalah Grup O. Saya adalah direktur departemen keamanan di grup OU Chang Yulong. Ini Ouyang, wakil presiden kami. Mari kita foto bersama. Meskipun saya tidak tahu siapa kamu sekarang, saya bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Ketika saya tahu siapa kamu, saya akan memberitahu saya orang lain. Satu pesawat denganmu sebelumnya. Cepat. Ya Tuhan. Saya selesai. Grup O sangat besar. Bahkan jika saya bekerja, saya akan tetap di lab setiap hari. Saya tidak akan melihat Ouyang. Selain itu, dia pasti sudah lupa. Dia tidak akan ingat saya. Wawancara, butuh kartu kelulusanku. Biar aku bantu. Aku mati. Tolong tanda tangani untukku. Terima kasih. Banyak sekali. Aku tidak bermaksud membaca rahasiamu, tapi aku harus memastikan siapa dirimu. Kamu akan memaafkanku, kan?
Chen Ze. Hidupku di Perancis sangat sulit. Aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu. Setiap menit, setiap jam. Aku berharap bisa memelukmu sekarang. Kembali padamu. Apa yang bisa kulakukan? Hei. Hei sayang, apa yang bisa kulakukan? Aku jadi gila. Ya Tuhan. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Ini gila. Aku mencintaimu. Dengan keyakinan yang jelas dan teguh. Aku mencintaimu. Dengan kekuatan yang hangat dan berani. Aku tidak peduli seberapa sakit hatiku dan apa yang dipikirkan orang lain. Cinta adalah kekuatan yang bisa membawaku padamu. Ya Tuhan, sangat lucu. Dia menyalin liriknya. Pukulan yang mengerikan. Belum pernah kulihat pria dipukul seburuk itu. Sungguh disayangkan. Jarak 11.700 dan 39.017 km tidak bisa menghalangi perasaanku. 3 tahun jauh darimu. Tidak bisa mengurangi cinta kita 20 tahun. Hei. Aku akan kembali. Untuk menikahimu. Tunggu aku. 20 tahun. Berapa umurnya? Pukul dia. Oh, yang kamu sangat bodoh. Apa yang bisa kukatakan tentangmu? Bagaimana bisa ada orang sebodoh kamu? Kamu yang minta. Sangat disayangkan. Sebaiknya aku berhenti melihat ini. Sebaiknya aku berhenti. Teman-teman di WeChat Moments. Aku mengambil koper yang salah di pesawat dengan seorang gadis hari ini. Namanya Lin Meia. Dia baru saja kembali dari belajar di Paris untuk menikahi pacarnya selama 20 tahun. Chen Ze. Usia di mana cinta monyet gadis itu dimulai. Aku juga penasaran. Lampirkan 3 foto. Siapapun yang menemukannya akan sangat berhutang budi. Jenius. Ayah. Apakah kamu melihat kain yang aku pakai kemarin? Aku mencucinya. Ya, kamu sudah kembali. Ya, hai Paman Yang dan Bibi Yang. Ayah, sebelum kamu mencuci kainku, apakah kamu memeriksa kantongku? Ada kartu nama di kantongku. Apakah kamu melihatnya? Kartu nama apa? Aku tidak melihatnya. Ada apa? Tidak ada yang penting. Aku mengambil koper yang salah dengan seorang pria bernama Ouyang di pesawat. Bodyguardnya memberiku kartu nama. Aku harus menemukannya sekarang untuk menukar kopernya kembali. Kamu mengambil koper yang salah. Ya. Semua dokumen pentingku ada di dalamnya. Mengapa bodyguardnya memberimu kartu? Itu hanya kesalahpahaman. Jangan khawatir ayah, serahkan padaku. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu kehilangan kopermu. Tidak hilang. Diambil secara tidak sengaja.
Guru Wang. Coba aku baru saja mencampurnya. Terlalu asam. Salo, ambil ini. Aku akan buatkan yang lain untukmu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Hai, saya mencari Ouyang. Saya salah mengambil koper dia di pesawat. Saya ingin menukarnya dengan dia. Maaf, meskipun kamu salah ambil koper, kamu juga tidak akan menemukannya di sini. Kami bekerja di sini setiap hari, tapi kami hanya melihatnya setahun sekali. Itu sudah cukup bagus. Apa? Semua materi penting untuk wawancara saya ada di dalam koper saya. Jika saya tidak bisa menemukannya, saya tidak bisa pergi ke wawancara. Bagaimana kalau ini? Kamu beri saya nomor telepon Ouyang atau bodyguard-nya. Bodyguard-nya menghubungi saya tadi, tapi saya kehilangan nomornya. Apa namanya? Saya benar-benar minta maaf. Pertanyaan yang kamu ajukan bersifat pribadi. Kami tidak bisa membantu. Saya benar-benar bukan penipu. Koper ini milik Ouyang, saya janji. Bukankah dia sedang bermain di seluruh dunia? Ini videonya di dalam. Saya sudah lihat itu benar dia. Tidak mungkin salah. Kalau kamu tidak percaya, saya akan. Apa yang kamu teriakkan? Ikut saya ke kantor. Tidak apa-apa, dia teman saya. Kita pergi. Teman Mr. O. Apakah dia pacarnya? Sulit untuk mengatakan. Kamu minggir. Kenapa? Kamu menghalangi. Apa yang kamu teriakkan di meja depan? Video mana yang kamu tonton? Saya perlu memastikan siapa yang punya kotak itu. Kamu berantakan di sini. Aku tidak tahu apa itu, jadi aku menggali. Apa yang kamu temukan? Aku belum menemukan apapun, tapi aku kasihan dengan wajahmu. Kamu terlihat bagus dan tampan, tidak terlalu jelek, tapi kamu dipukul kiri kanan dan ditendang dari kiri dan kanan. Wajahmu bengkak seperti itu. Aku benar-benar pikir kamu gila. Kenapa? Berapa umurmu? 23. Kamu sudah jatuh cinta selama 20 tahun. Itu berarti kamu mulai pacaran pada usia 3 tahun. Cukup dewasa. Kamu diam-diam membaca buku harianku. Apakah kamu Lin Meiya? Aku bilang padamu, jika kamu berani membocorkan video permainanku, foto-fotomu, buku harian, dan semua rahasiamu, aku akan mengunggah semuanya ke internet. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk publisitas. Kamu dan Chen Zhe pasti akan terkenal. Apa yang tidak aku mengerti adalah, Chen Zhe, kamu bekerja di perusahaan kami. Dia manajer penjualan. Kenapa tidak langsung ke dia? Kenapa kamu berteriak di depan meja resepsionis? Apa yang kamu katakan? Chen He bekerja di perusahaanmu, dan dia manajer penjualan. Sungguh kamu bahkan tidak tahu di mana pacarmu bekerja. Bukankah kamu sudah jatuh cinta selama 20 tahun? Kamu bahkan tidak tahu ini. Mari kita ganti koper. Sementara itu, ayo, di mana kopernya? Berikan padaku. Aku belum melihat kopernya. Aku harus memeriksa semuanya dulu. Singkirkan tanganmu, singkirkan. Oke. Kamu bisa kembali. Kembali kemana? Seseorang akan mengirimkan barangmu kepadamu. Apa kamu bercanda? Semua barang berhargaku ada di situ. Bagaimana aku tahu? Apakah barangku aman bersamamu? Ayo berikan milikku.
Barangmu ada di rumahku sekarang. Tapi aku benar-benar tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Tidak masalah. Aku tidak berpikir kamu sibuk. Aku juga tidak ada acara hari ini. Aku akan pulang bersamamu. Sungguh? Kalau begitu kamu minta izinnya dulu. Jika kamu bisa mengeluarkanku dari sini hari ini, aku akan mengikutimu di masa depan. Mr. O tidak bisa kemana-mana hari ini. Dia harus bekerja di sini sepanjang hari. Aku sibuk dengan pekerjaan. Aku lebih ingin keluar dari sini daripada kamu. Aku tidak ada hubungannya dengan urusan keluargamu. Aku juga tidak tahu. Jangan bilang padaku aku tidak ingin tahu. Telepon keluargamu untuk mengirimkan barangnya. Aku akan menunggu di sini. Bisakah kamu masuk akal? Bukankah aku sudah menelepon? Mereka tidak menjawab teleponku. Sekarang tidak nyaman bagi mereka. Artinya, aku tidak bisa memberikan barangmu sekarang. Kamu mengerti? Bagaimana kalau ini? Sebagai jaga-jaga, kamu janji padaku. Kamu tidak akan membocorkan privasiku. Mari kita buat video sebagai bukti. Kamu katakan itu lagi di depan kamera. Apa yang kamu lakukan? Aku memanggil nomorku. Sekarang kamu punya teleponku. Saya juga punya ponselmu. Lalu, pergilah kembali dan tunggu pesanku. Mengapa aku harus percaya padamu? Kalian saling membantu. Pacarmu selama 20 tahun Chen Ze. Dia bekerja di perusahaan kami. Saya bosnya. Karena hal itu, kamu seharusnya percaya padaku. Apa hubungannya kamu bosnya? Saya memberitahumu ini. Chen Ze itu sangat baik. Jangan berpikir hanya karena kamu bosnya lalu. Kamu bisa mengancamku. Dia bisa keluar jika dia tidak senang. Dia bisa berganti pekerjaan, mengerti? Saya akan kembali. Saya akan menunggu teleponmu. Baiklah. Tolong. Bei. Gadis yang ada di luar tadi siapa? Bukan siapa-siapa. Dia salah ambil bagasi datang untuk menukar. Apa kamu masih makan permen lollipop? Buang itu. Ajak aku berkeliling perusahaan. Bibi Feng. Apa sedang sibuk? Ini Meia kecil. 5 pon masing-masing bawang daun, kentang mentimun tomat, dan lobak terong kembang kol. Serta sayuran hijau. Oke, baiklah. Bukankah kamu akan ke Prancis? Pulang untuk liburan? Ya, Begitu bagus. Kamu sudah tumbuh menjadi gadis yang langsing. bukan. Ayahmu pasti senang saat kamu pulang. Kamu harus menemaninya. Aku tahu. Di mana mobil kamu? Saya parkir di pintu belakang tempat yang sama. Oke, saya akan meminta Paman Feng untuk mengantarmu. Baik. Bibi Feng totalnya berapa? Ayah dan saya sudah beralih ke tagihan bulanan. Saya punya buku catatan kecil. Saya akan menyelesaikan pembayaran dengan ayahmu Biarkan nanti. saja. Oke, kalau begitu kamu bisa lanjutkan urusanmu. Saya akan lihat tempat lain. Oak, Lanjutkan urusanmu. pelan-pelan saja. Paman Daxia. Lihat siapa yang kembali. Maya, apakah kamu membantu ayahmu? Segera setelah kamu kembali dari Prancis? Gadis yang baik. Paman Daxia, bagaimana bisnis Anda? Cukup Baik. Lumayan bagus semuanya berkat ayahmu. Itu bagus. Masih sama hari ini. Dimengerti. 4 kotak udang kerang, 4 kotak kerang. Dan 1 kotak udang benar? Benar. Hari ini udang pipi ini sangat segar. Nanti saya akan kirimkan 2 pon untukmu. Pulanglah dan hormati ayahmu. Terima kasih Paman Daxia. Kalau begitu saya akan ambil. Oke, nanti saya akan bawa untukmu. Oke, saya akan menunggu di pintu. Oke, selesai. Sampai jumpa sebentar lagi. Saya beri kamu waktu. Ambil catatan ini dengan serius dan pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskannya kepada saya. Kebetulan Lin Meia ini bukanlah orang yang
hanya peduli pada apa yang dia bayar. Apa yang dia catat setiap hari adalah bagaimana orang lain memperlakukannya dengan baik. Senior, maaf mengganggu. Bisakah Anda mengirimkan saya laporan yang pemimpin kita katakan di rapat hari ini? Laporan APA? Laporan penjualan perusahaan kita tahun lalu. Kamu Chen Zhe kan? Kamu baru, aku tidak menyalahkanmu. Laporan ITU dikerjakan olehku. Pemimpin ingin aku mengirimmu dan aku harus mengirimmu? Tidak. Apa kamu terlalu naif? Kalau mau hitung lagi. Mengerti? Bisa ada banyak hal baik untuk duduk dan menikmati. Aku bilang semua pendatang baru ini berpikir bahwa pai bisa jatuh dari langit, mendapat tanpa membayar. Bisa ada banyak hal baik. Kapan? Bullying pendatang baru berlaku? Kamu bagian penjualan dan kamu satu tim. Semua orang bekerja dalam tim untuk bekerja bersama. Sebagai karyawan lama, kamu tidak membantu karyawan baru, tapi kamu bersikap lama di sini untuk kesenangan sementara yang memperlambat kemajuan seluruh tim. Aku ingin bertanya, siapa yang bertanggung jawab untukmu? Seluruh perusahaan. Aku sama sekali tidak membiarkan masalah ini terjadi di seluruh perusahaan di masa depan. Jika ada pertanyaan, kamu bisa datang padaku. Mengerti? Mr. Oh, aku tahu, aku akan segera mempostingnya. Mama, Papa, aku sudah dapat pekerjaan. Jangan khawatir. Aku akan bekerja keras. Segera aku akan naik dan menginjak mereka semua di bawah kakiku. Oke, ayo pergi. Dah. Aku akan pergi. Tahan dia. Memantul. Pergi ke sana. Main bagus. Hentikan dia, hentikan dia. Pukul tangan. Enak tidak? Ya, Ayahku memasak selama 2 jam. Dia pilih-pilih. Dia juga menyuruhku memberitahumu. Kamu harus menghabiskan semua siku babi yang dia masak dengan sepenuh hati. jangan khawatir, aku yakin akan menghabiskannya. Kamu akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dalam setengah tahun. Dapatkan nilai yang bagus, jelas? Aku pasti akan bekerja keras. Kalau tidak, bagaimana aku bisa pantas untuk dan siku besar ayahku yang dimasak selama 2 jam? Sangat lezat. Ketika buah beri merah itu datang di musim semi, mekar di cabang-cabang selatanmu, bawalah pulang seikat untukku sebagai simbol cinta kita. Ayo pakai itu. Bisa kamu jongkok? Cepat jongkok. Oke, aku jongkok, aku jongkok. Jongkok. Kamu suka? Ya.
Mr. Oyu Datang. Toko ini sangat terang. Presiden Lee sendiri yang memasak sangat menghormati dan mengagumkan. Berhenti. Bukankah kamu bilang padaku bahwa kamu diculik oleh ayahmu untuk bekerja dan kamu tidak bisa keluar? Biar aku beritahu. Aku pergi dengan ayahku untuk mengunjungi perusahaan sepanjang sore. Aku bersikap cukup berpengetahuan. Dia setuju untuk membiarkanku keluar dan membiarkanku bergerak bebas. Tapi aku bilang padamu, aku tidak akan menemanimu mencuci piring di sini. Bagaimana dengan mencuci piring? Pekerja adalah yang paling mulia. Biar aku beritahu, kamu harus sering datang padaku. Ini saatnya untuk mengejar popularitas. Mengerti? Duduk di luar. Kamu sibuk hari ini. Mau makan apa? Kasih aku apa saja yang ada. Aku akan makan semuanya. Kamu kaya sekali ya. Jangan cuma makan, kamu harus bayar. Pasti akan kulakukan. Tunggu. Ayah, aku sudah kembali. Kak tuduh kamu benar-benar kentang yang kuat. Lihat bagaimana ini. Selamat datang di Ligia Old Specialties. Siku babi dengan saus hanghom. Coba saja. Kamu lihat apa? Kamu dengar nama masakannya? Maksud kamu apa? Mau ke sana dan mencoba? Lupakan saja. Rumah mereka lebih berantakan daripada kamu. Aku tidak akan pernah makan di tempat seperti itu seumur hidupku. Biar ku katakan padamu, Ouyang. Jangan meremehkan orang. Tidak hanya rumah mereka tidak kotor dan berantakan, tetapi rasanya adalah salah satu yang terbaik di jalan tua ini. Paman Lin sudah memasak selama lebih dari 1 dekade. Dia memiliki keahlian kelas 1 dan sangat baik. Kami persahabatan antar generasi. Yang pakai kaos kuning adalah putrinya. Dia baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Dia sekarang membantunya. Tapi dia adalah seorang yatim piatu. Dia diadopsi oleh Paman Lin. Mereka berdua sudah menjalankan toko ini di jalan ini selama lebih dari 10 tahun. Sulit bagi mereka. Kamu pikir gadis ini terlihat begitu polos dan cantik? Kak, selera kamu seperti apa? Selera aku? Bukankah kamu baru saja menatap ke sana untuk waktu yang lama? Biar ku katakan padamu, jangan berpikir untuk bersama dengannya. Kamu bisa mempertimbangkan siapapun kecuali dia. Tidak apa-apa menemani kamu ke pesan udang karang. Abang. Menurutmu estetikaku sama denganmu. Restoran buka di sini dan tetap dengan estetik abad lama. Aman dan Bibi Wang. Ayo Paman Wang, biar aku yang lakukan. Ayo pelan-pelan saja. Ayo baiklah. Ayo pelan-pelan Paman Wang. Oke. Dunia berubah dengan cepat. Beberapa rasa lama dan toko lama akan sangat berharga bagi orang-orang. Buat analogi, jika dulu kamu makan di sebuah restoran saat masih muda, tapi tiba-tiba suatu hari kamu menemukan bahwa toko ini hilang, dibongkar, dan tidak bisa ditemukan. Kamu akan merasa sangat kesepian. Kesepian ini seperti tiba-tiba ditinggalkan oleh seorang teman baik selama bertahun-tahun. Jadi toko lama perlu memiliki rasa lama. Duduk di toko lama dan menikmati rasa lama. Ini adalah rasa aman yang unik. Ini adalah rasa aman yang tidak ditinggalkan di era ini. Jadi orang yang datang makan di restoran Ligia lama kami, semua adalah tetangga lama. Aku iri padamu. Aku bahkan tidak tahu apa itu rasa lama. Bagiku, rasa lama mungkin masakan yang dibuat oleh koki kami. Pelayan-pelayan.
Bawang putih segar. Oke, datang. Bawang putihmu. Aku tidak mau yang sudah dikupas. Aku mau yang utuh. Oke. Abang Tudou, aku lupa beli bawang putih hari ini. Xiaoya, pergi ke Paman Li untuk meminjam 2. Oke. Tunggu sebentar. Oak, Akan kulakukan. Maaf, aku akan segera kembali. Paman Xiaoli, bisa kau pinjamkan aku 2 bawang putih yang belum dikupas? Lihat betapa sibuknya usahamu. Kau bahkan kehabisan bawang putih. Tunggu Paman akan ambilkan untukmu. Oke. Apa? Kau ternyata. Aku masih ingin bertanya padamu. Apa kau mengikutiku sepanjang jalan? Aku mengikutimu? Aku sudah di jalan ini sejak kecil. Sudah kau lihat? Itu restoranku. Aku mengikutimu? Maaf. Kalian berdua saling kenal? Tidak. Meiya. Bawang putih yang kau minta. Ya ampun. Paman Xiaoli terlalu banyak. Aku hanya akan ambil 2. Oke, masukkan semuanya. Jangan sungkan dengan aku. Hanya beberapa siung bawang putih, uangnya sedikit. Aku dan ayahmu adalah persahabatan antar generasi. Karena kau memanggilku Paman Xiaoli. Mengapa kau begitu baik padaku? Aku memanggilmu Paman Xiaoli karena ayahku. Kau benar-benar mengira kau pamanku? Bagaimana bisa kau punya paman yang begitu muda? Terima kasih. Sama-sama. Apa yang terjadi? Aku salah mengambil koper dengan wanita aneh ini di pesawat saat kembali dari luar negeri. Dia datang ke perusahaanku dan bertanya padaku. Aku heran. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya di mana-mana? Kalian berdua masih punya nasib ini. Nasib apa? Tidak heran kau hanya berdiri lama di sana. Mengapa tidak kau katakan si Jackwell? Nasib apa? Kamu belum nonton momen aku? Paman Xiaoli, Meiya, ada apa? untuk berterima kasih karena sudah meminjamkan bawang putih. Aku kasih kamu semangkuk udang karang. Makan apa saja yang kamu mau. Kalau kurang aku akan minta ayahku masak lagi. Siapa yang suruh kamu makan? Bukannya kamu bilang makan apa saja yang kamu mau? Aku minta Paman Xiaoli makan apa saja yang dia mau. Aku tidak minta kamu. Kamu kasih Paman Xiaoli. Dan aku temannya. Jadi pasti dia akan kasih ke aku. Benarkan Paman Xiaoli? Di mana penjagamu? Bukannya kamu selalu punya bodyguard, jadi kamu tidak bisa pulang. Aku lihat kamu mengurus banyak hal. Apa urusannya bodyguardku ada atau tidak dengan aku? Ini pasti bukan urusanku, tapi koperku adalah urusanku. Karena bodyguardmu tidak ikut kamu. Aku akan pulang dengan kamu untuk mengambil koperku. Bukannya aku sudah bilang bahwa aku akan menelepon kamu ketika aku dapat koper itu. Kenapa kamu buru-buru sekali? Berhenti, kamu akan menelepon aku ketika kamu dapat koper itu. Jadi koperku tidak ada padamu. Lalu di mana koperku? Aku kasih tahu Ouyang. Semua barangku ada di koper itu. Koper itu dan isinya sangat-sangat penting bagiku. Kalau kamu berani kehilangan koperku, aku akan... Apa? Kamu mau apa? Mau pukul aku? Ayo, ayo. Pukul aku di sini, ayo. Mungkin kamu tidak tahu tentang beberapa video di koper kamu, tapi aku sudah backup. Kamu tidak mau semua orang di dunia melihat beberapa orang dipukul dan menangis? Siapa yang menangis? Mari saya beritahu, kalau kamu berani mengirim video itu, jangan harap bisa mendapatkan kopermu seumur hidup. Sayang kalian berdua. Sayang hari ini panas, tenanglah. Kalian berdua adalah teman saya. Bagaimana kalau kasih saya muka setelah Ouyang makan udang? Bolehkah kita ngobrol baik-baik? Karena kamu adalah teman Paman Xiaoli, maka saya akan kasih muka Paman Xiaoli. Tapi saya ingin minta sertifikat dari Paman Xiaoli. Ouyang harus segera mengembalikan koper Lin Meiya. Kalau tidak saya akan upload videonya. Baik. Paman Xiaoli bersaksi. Ouyang, kembalikan koper Lin Meiya secepatnya.
Baik. Baik, Meia. Sebelum Ouyang mengembalikan kopermu, pastikan untuk menyimpan video ini dan jangan sampai bocor. Kasih saya muka. Baik. Baik. Saya percaya padamu Paman Xiaoli. Saya akan menunggu teleponmu. Terima kasih untuk udangnya. Makanlah sepuasnya. Kalau kurang ayah saya akan masak lagi untukmu. Saya tidak bisa makan makanan aneh itu. Masalahnya adalah, apakah dia benar-benar melihat videomu? Bakso ini baru digoreng. Jangan sampai dingin, makanlah sekarang. Kak Tudou. Baik. Kamu mau apa? Halo. Apakah rapatmu sudah selesai? Ayo kita makan malam bersama. Saya sudah pesan restoran barat. Kenapa harus ke restoran barat? Mahal sekali. Pulang saja dan makan di rumah. Aku akan meminta ayahku memasak udang kesukaanmu yang direbus, telur goreng dengan kucai dan lobster pedas. Aku sudah ngiler Xiaoya. 1 botol bir untuk meja 5. Oke, aku akan menutup telepon. Aku harus bekerja. Menunggu kamu kembali. Kamu makan dengan senang. Sangat enak. Bagaimana kalau aku pesan 2 lagi untukmu? Cukup, aku sudah kenyang. Ini soda yang kamu mau. Ini tambahannya. Paman, Xiazhe sudah datang, cepat masuk. Kamu sudah kembali. Koper kamu. Koperku. Kenapa kopermu ada di sini? Oh, yang ini sangat tidak bisa diandalkan. Memberikan koper kepadamu tapi tidak kepadaku. Apa dia sedang mempermainkanku? Aku harus memeriksa. Semua informasi dan kredensialku ada di dalam koper. Yang paling penting adalah buku harianku juga ada di dalamnya. Yang paling penting dari semuanya adalah koper itu diberikan oleh Xiu. Aku tidak boleh kehilangannya. Lihat dia. Seperti anak kecil. Ayo makan. Makan sekarang. Aku tinggalkan koper di sini tidak masalah. Pacar. Pria yang baru saja menarik koper dan lewat adalah pacar Meia. Mereka tumbuh bersama dan sama-sama yatim piatu.
Aku tahu. Chen Ze bekerja di departemen penjualan perusahaan kami. Mereka memiliki cinta yang mendalam selama 20 tahun. Chen Zhe bekerja di perusahaanmu. Dan dia adalah karyawanmu. Ini kesukaanmu. Lobster pedas. Bagaimana rasanya? Terima kasih paman. Aman, ayo makan, berhenti masak lagi. Kamu makan dulu. Saya masih harus masak 2 meja lagi. Jangan tunggu saya. Kamu lapar. Yang paling saya khawatirkan adalah kamu hanya sibuk rapat dan tidak makan dengan baik sehingga perutmu sakit. Tapi hari ini saya bisa melihatmu makan. Saya lega. Biar saya ceritakan, masakan ini dibuat oleh ayah saya dengan sangat teliti dan saya memperhatikannya. Udang ini tidak enak kalau sudah dingin, dan telur orak-arik kucai kesukaanmu. Ini favoritmu. Meiya. Ikut saya, ada yang mau saya bicarakan. Apa? Ayo. Ayah, biar saya bicara dengan Xiazhe. Kami akan segera kembali. Oke. Apa yang mau kamu katakan? Ayo duduk dan bicara. Apa sebenarnya yang mau kamu katakan? Katakan sekarang. Sebenarnya, saya selalu punya perasaan yang tidak begitu nyata ketika melihatmu. Karena orang lain mungkin telah mengubah rambut mereka atau mengubah pakaian mereka di mata saya. Tapi kamu berbeda. Kamu terlihat sangat mirip dalam ingatan saya. Seperti saat kamu berusia 5 tahun. Seperti saat kamu berusia 7 tahun. Seperti saat kamu berusia 10 tahun. Sudah 20 tahun, Lin Meiya. Saya selalu merasa berutang terima kasih padamu. Kamu membuat saya kesal. Untuk apa kamu berterima kasih? Maka saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah bersama saya selama 20 tahun. Bukankah ini teman yang meminta lamaran? Benarkah? Dia terlalu tidak berpikir untuk melamar di sini. Banyak orang di panti asuhan kami masih sendiri, tanpa keluarga. Jadi aku selalu merasa beruntung bisa bertemu denganmu. Aku punya tempat ini setelah bertemu denganmu. Apa kamu lelah? Tidak. Maukah kamu menggendongku seperti ini selamanya? Ya mau. Ayah. Chen Ze bilang dia mau menggendongku seperti ini selamanya. Bahkan jika aku sudah tua. Oke, baiklah. Kemarilah sekarang. Lobster pedas sudah matang cepat. Lobster pedas. Datang. Ini tepat di jalan ini. Kamu sudah menungguku dalam hujan dan angin selama bertahun-tahun. Menungguku untuk making bersama. Menungguku setelah sekolah dan kerja.
Jadi aku selalu berpikir, aku harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah memberiku rumah ini. Terima kasih telah memilihku sebagai orang yang kamu sayangi. Tapi mari kita berpisah. Mari kita putus. Tidak, tidak. Bukan kalimat ini. Kamu membelikan cincin untukku. Ini kacang merah kecil yang kamu berikan padaku sebelum aku pergi ke Eropa. Meia 20 tahun. Kamu sangat baik. Paman sangat baik padaku. Rumah ini sangat hangat. Masakannya sangat enak. Tapi Meia, senak apapun makanannya, aku sudah bosan selama 20 tahun. Aku mengembalikannya padamu sekarang. Karena aku merasa tidak pantas memilikinya. Temukan seseorang yang layak. Lupakan aku. Jangan kau pergi. Jadi ini putus? Apa yang terjadi? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin putus denganmu. Meia, Kamu menjemputku di bandara kemarin. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin putus denganmu. Aku tidak ingin putus denganmu. Di mana aku kurang baik, aku bisa berubah. Aku bisa berubah. ini terlalu berlebihan. Aku akan melihat. Dasar brengsek? Chen He. Chen He. Jangan kau pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chen He. Jangan kau pergi. Chen He. Chen He. Chen He. Chen He. Chen He. Chen He. Jangan pergi, Chen He. Jangan pergi. Chen He. Jangan pergi. Chen He. Chen He.
Meiya, apa kau terluka? Bangunlah. Kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Mengejar mobil apa kau gila? Paman Li, bisakah kau mengeluarkanku dari sini? Aku tidak ingin ayahku melihat keadaanku sekarang. Baik. Baik, aku tahu apa yang harus dilakukan. Tidak apa-apa, jangan sedih. Semuanya akan menjadi lebih baik. Jangan menangis. Paman Li, bisakah kau mengantarku ke gedung B1707 Fanghua International? Yang di jalan Fanghua itu. Masa mudaku. Semua sumpah api kita. Dan keyakinan yang kupercayai. Semuanya tiba-tiba pergi dengan mobilnya. Ketika dia pergi. Pada saat itu, semua lampu di dunia mati. Aku kehilangan semua indera dan persepsiku. Tanpa arah. Tanpa petunjuk. Tanpa masa lalu. Dan tanpa masa depan. Aku tertinggal di zona kosong. Dan menjadi mayat hidup. Menunggu di satu tempat. Untuk dikeringkan lalu dihancurkan. Tapi tidak akan pernah ada Chen Zeku yang datang menyelamatkanku. Minumlah pelan-pelan. Pembohong. Pembohong. Orang itu juga pembohong. Aku bilang aku harus pergi ke gedung internasional Fanghua, tapi ini bukan tempatnya. Aku masih punya banyak yang ingin kukatakan. Aku harus pergi ke gedung internasional Fanghua. Aku harus memberitahunya. Meiya, kamu tahu kami telah mengatakan kebohongan putih padamu kan? Percayalah padaku. Kamu tidak ingin dia melihatmu. Dalam kondisimu sekarang. Aku ingin minum lagi. Kamu akan mabuk. Aku bisa membuatkanmu minuman tanpa alkohol. Tidak. Aku ingin alkohol. Banyak alkohol. Aku peminum yang handal. Tolong Paman Li. Ayo. Sekali lagi. Terima kasih, mari kita akhiri hari ini. Paman Li. Di mana kita sekarang? Selamat datang di klub bertarungku. Klub bertarungmu. Ini klub bertarungmu. Kenapa tidak bisa jadi milikku? Ya ampun. Aku sama sekali tidak tahu. Lebih tepatnya. Dia bos di sini. Tapi selain tempat ini, bagian luarnya adalah klub olahraga kompetitif terpadu, bola basket, sepak bola, baseball, berkuda, golf. Kami punya semuanya di sini. Sebut saja. Oh ya, dan ada hotel juga. Astaga.
Dia sudah minum semua ini. Apa kau tidak tahu kalau wanita ini akan Kalau keluar dia sudah minum, setelah kau kenal dia bertahun-tahun? Masalahnya aku tak pernah minum dengannya. Apa? Aku paling benci ketika orang menyentuh kepalaku. Dan aku paling benci ketika orang berkeringat banyak. Ini tempat latihan umummu untuk menerima hajaran. Jangan coba-coba nasibmu. Kami berdua baru saja menyelamatkanmu. Jangan pakai kata hanya padaku. Barusan, aku masih bilang ke ayahku, kalau aku sedang bersandar manja dengan Xiaozhe. Jujur saja. Kamu tak perlu begitu patah hati karena seorang pria itu membuang-buang hidup. Apa kamu tahu apa artinya hidup? Waktu aku di panti asuhan, aku selalu dibully oleh anak laki-laki karena aku lemah. Xiaozhe selalu melindungiku setiap kali aku dibully. Dia selalu berkelahi dengan orang lain karena aku. Dan dia tak pernah mengeluh sepatah kata pun. Meskipun tubuhnya babak belur. Waktu kita kecil, masih pada waktu itu, aku benci makan lemak. Jadi aku meludahkannya keluar dan memegangnya di tanganku. Setiap kali makan, kalau Xiaozhe melihat dia langsung lari ke arahku, lalu mengambil lemak itu, memasukkannya ke saku bajunya sendiri. Sakunya selalu berminyak, dan guru kita sudah menegurnya berkali-kali gara-gara itu. Tapi dia sama sekali tidak merasa kesal. Dia selalu tersenyum setiap kali melihatku. Dia akan tersenyum, kamu tahu nggak? Kayak pahlawan gitu. Dan hari itu hujannya deras banget. Beneran deras. Pulangnya sepatuku basah kuyup. Sepatuku basah kuyup. Itu Chen Zhe. Chen Zhe kasih sepatunya ke aku. Jadi aku bisa pakai sepatu yang kering. Bohong. Bohong. Aku mau ke gedung Fanghua International B. Ini bukan gedung Fanghua International B. Jangan tarik aku. Siapa yang narik aku? Jangan halangin aku. Lepasin. Kalian semua lepasin aku. Oh yang ayo. Ayo tantang aku. Tantang aku. Aku nggak percaya kamu bisa ngalahin aku. Xiaozhe, aku cinta kamu. Aku nggak bisa putus sama kamu. Xiaozhe. Xiaozhe, kamu di mana? Xiaozhe. Chen Zhe nggak kayak aku. Dia nggak punya ayah yang bisa bawa dia pulang. Tapi dia ngelakuin semuanya sendiri. Sejak kecil. Semuanya. Kalau kamu cinta aku, kamu akan datang cari aku. Kamu akan tahu. Aku hampir mati. Hari ini kita putus. Tanpa tahu kenapa. Aku beneran gak tahu. Dia tiba-tiba putus sama aku. Tapi begitu aku tutup mata yang aku ingat semua hal baik tentang dia. Aku nggak bisa bertahan kalau putus sama dia. Kalau kamu cinta aku, kamu akan datang cari aku. Kamu akan tahu. Aku hampir mati.
kamu sudah bangun. Paman Li. Aku di rumahmu? Kita di hotel. Kamu mabuk semalam. Tidak ada yang bisa membangunkanmu. Jadi kami hanya bisa membawamu ke sini. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidur di kamar sebelah semalam. Sepertinya kamu lapar. Kamu punya 10 menit untuk mandi. Aku akan turun ke bawah. Ya. Pembohong. Pembohong. Ini bukan gedung internasional Fanghua. Sekali lagi. Aku tidak ingin putus denganmu. Kakak. Hei kak. Kopi. Aku kebetulan bertemu sekretarismu dalam perjalanan Dia datang untuk menawarkan kopi ini. Aku bilang padanya untuk memberikannya padaku. Karena aku berniat datang padamu. Lagi pula aku punya kaki panjang. Dan aku tidak perlu memakai sepatu hat tinggi. Jadi aku lebih cepat darinya. Kenapa kamu di sini? Kakak. Aku sudah memikirkan tentang apa yang terjadi semalam. Tolong jangan dengarkan ayah kita. Kamu bisa menanganinya sendiri. Kurasa lebih baik aku tidak ikut campur. Aku tidak ingin membawa masalah untukmu. Jika ayah bilang dia ingin kamu mengikuti program ini pasti ada alasannya. Kamu lakukan saja apa yang dia minta. Kak jangan marah pada ayah. Jelas ayah sudah menjadi dinosaurus. Dia tidak pernah bisa memiliki visimu kan? Dia hanya malu untuk mengakui bahwa semuanya sudah menjadi seperti yang kamu perkirakan. Dia hanya ingin turun dari tepian semalam. Dan aku kebetulan ada di sana. Jadi aku dimanfaatkan. Bahkan jika dia bilang dia ingin kamu mengajarkanku tentang program ini. Tapi kamu tahu aku. Aku hanya awam dalam hal ini. Mungkin butuh waktu lama untuk mengajari aku dan pada saat aku benar-benar bisa melakukan sesuatu departemen makeup juga sudah tutup. Ada masalah lain? Kalau tidak pergi ke departemen penjualan, untuk mendapatkan survei pasar tentang kota-kota tingkat 2, dan pelajari dengan seksama. Haruskah aku meminta mereka kepada manajer Chen di departemen penjualan? Ya, Kamu mengerti. Oh iya kak satu hal lagi. Nah teba apa yang aku lihat semalam? Aku menyaksikan seluruh proses. Chen Ze mengembalikan koper itu. Itu benar-benar drama putus cinta. Lin Mei gila. Li Dong dan aku yang menyelamatkan situasi itu. bagaimana? Betapa kebetulan, kios makanan Lin ada, tepat di seberang restoran Li Dong. Aku sedang makan bersama Li Dong saat itu. Pokoknya aku memberitahumu, bahwa Chen Ze dari departemen penjualan benar-benar brengsek. Dia hanya mendorong gadis itu ke tanah, lalu masuk ke mobilnya dan kabur. Meninggalkan gadis itu menjerit dan mengejar mobil itu. Menjerit. Adegan itu. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Semua orang di jalan sedang menonton. Dia merasa malu, dan meminta Li Dong dan aku untuk membawanya pergi. Dan menyembunyikan ini dari ayahnya. Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Kan? Berapa lama kamu berniat duduk di sini dan bicara omong kosong? Aku akan menghilang sekarang. Segera. Bulin silakan ikuti aku.
Silakan duduk, Bu Lin. Terima kasih. Kamu pasti lapar. Makanlah sedikit. Paman Li. Aku minta maaf. Semalam itu karena semalam kamu tahu itu. Serta dengan minuman yang aku minum. Aku tidak bisa mengendalikan suasana hatiku. Dan lebih buruk lagi, perilakuku. Aku sudah membawa masalah besar. Untukmu dan temanmu Ouyang. Aku tahu semuanya. Aku tidak bermaksud begitu dan aku benar-benar merasa canggung. Aku janji ini tidak akan terulang lagi. Apa ini enak? Ya. Ini enak banget. Paman Li, aku sangat pemilih soal kue. Tapi yang satu ini benar-benar enak. Kamu bisa makan lebih banyak. Jangan sia-siakan sarapan lezat ini. Oh iya Paman Li. Aku mau minta tolong. Jangan beritahu ayahku tentang apa yang terjadi tadi malam. Dia punya hipertensi. Aku tidak mau bikin dia khawatir. Kamu pasti bertanya-tanya. Kenapa ayahmu tidak mengirimimu pesan? Atau menelponmu? Sejak kamu tidak pulang semalaman? Apa kamu tahu? Karena aku sudah menelponnya tadi malam. Apa katamu? Aku bilang kamu mabuk dan jadi ribut. Apa kamu serius? Aku cuma bercanda. Paman Li. Jangan. Bercanda seperti itu. Tenang saja. Aku bilang ke ayahmu. Aku sudah mengundangmu dan Chen Zhe ke klubku. Terlalu larut malam. Jadi aku menyuruh kalian untuk menginap. Tapi aku sudah jelaskan. Kamu dan Chen Zhe akan tidur di 2 kamar berbeda. Apa itu cukup? Paman Li, kamu sangat perhatian. Terima kasih. Tidak masalah. Tidak peduli seberapa sakitnya, kamu tetap harus makan dengan baik. Suasana hati kamu tidak baik untuk tubuhmu. Rapikan suasana hatimu, selesaikan sarapanmu. Nanti aku akan mengantarmu ke Chen Zhe. Ada masalah apapun, kamu bisa langsung bertanya padanya. Pukul. Tendang dia. Bagus. Pergi cari manajer departemen penjualan Chen Zhe untukku. Jangan telepon. Pergi ambil dia. Oke, Terima kasih. Tuan Ou. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa? Bisakah kamu berhenti mengucapkan terima kasih padaku? Saat kamu memberikan aku tugas apapun yang kamu minta aku lakukan, adalah tugasku. Jika kamu selalu mengucapkan terima kasih padaku, aku akan merasa tidak yakin.
Itu juga tugasku untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Lanjutkan. Tentu. Paman Li. Hotel itu milikmu. Ya, Nah, maka segala sesuatu di hotel itu juga milikmu. benar. Nah, jangan bilang padaku bahwa lapangan golf dan klub berkuda yang baru saja kita lewati juga milikmu. Ya, semuanya milikku. Tidak heran. Aku mengerti. Mengerti. Tentang apa? Dulu aku merasa aneh tentang toko lamamu. Karena toko itu terlihat sangat tua. Tapi peralatan di dalamnya semuanya berkelas bintang 5. Aku khawatir tentangmu. Bagaimana kamu bisa menutupi biayamu dengan harga semurah itu? Dan sekarang aku mengerti. Tapi ini aneh. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu mau tahu? Toko Lama Li adalah toko pertama yang didirikan oleh kakekku. Dibangun dari nol. Ketika dia memulai bisnis, dia bilang padaku, sangat sulit. Bisnis bisa bertahan hanya karena dukungan teman-temannya dan tetangga. Kemudian bisnis menjadi semakin baik. Dengan perkembangan yang sukses, bisnis keluarga ini telah menjadi perusahaan terkemuka di industri perhotelan. Kakek kami mengajari kami, orang tidak boleh tidak tahu berterima kasih. Berapapun yang mereka hasilkan, uang yang kami hasilkan harus menjadi umpan balik untuk seluruh masyarakat. Untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi, toko Lama Li memiliki peralatan terbaik, tapi dengan harga yang paling terjangkau. Sekarang kamu mengerti? Wow. Kakekmu benar-benar terhormat.